Dari waktu ke waktu, saat demi saat, demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, cengkram kami Roh Kudus-Mu supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Senang berjumpa dengan saudara. Belum terlambat mengucapkan selamat tahun baru internasional. Karena tanggal 1 kita belum ketemu. Dan 2 hari yang lalu ada tahun baru Imlek musim semi. Saudara Tuhan, saya percaya bahwa biarlah tahun ini kita kuat dan paham bagaimana memasuki tahun 2020. Sebuah tahun yang tidak akan pernah lagi kita akan melihat. Ini unik tahun ini. Beda sama yang dulu-dulu. Beda sama yang sebelumnya. Bapak Ibu pernah nonton film silat ya, berseri. Yang 40 seri itu loh. Kalau sudah seri terakhir, semuanya keluar. Dan kita sudah ada di hari-hari terakhir, di waktu yang terakhir. Dan sebentar lagi saya percaya kita akan melihat apa yang selama ini dikhotbahkan, kita baca di firman, semuanya muncul. Dan hari itu puncaknya adalah Tuhan datang bagi kita. Nah, kisah Tuhan, bikin mulia buat Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu. Kekristenan harus bisa memberikan antara hikmat, pengetahuan, pemahaman. Yuk kita lihat sebentar firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat ke-7. Firman Tuhan di 1 Korintus yang kedua, ayat yang ke-7. Akan muncul. Oke. Akan muncul di layar Bapak Ibu. Oke. Kita baca firman Tuhan pertama Korintus yang kedua ayat ke-7. Saya bacakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang bagaimana? Dan Bapak Ibu, hikmat Allah ada 2 ciri. Yang pertama tersembunyi, 2 itu tersembunyi artinya apa sih? Tidak mudah didapatkan. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu respon hati yang sungguh-sungguh supaya kita bisa mencari. So, jadi Kristen itu gak bisa legong, ning, nang, ning, gak bisa. Kita berkata bahwa hikmat Allah tersembunyi. Artinya tidak semua orang bisa dapat. Perlu sebuah respon yang kuat dari hati kita untuk kita bisa dapat yang namanya hikmat. Pak, apa sih beda antara hikmat sama pengetahuan? Hikmat itu adalah pemahaman mengenai rencana-rencana sorga. Pengetahuan perkara bumi. Contoh, kalau mau badan Anda perutnya enak, jangan makan sambal banyak-banyak, itu pengetahuan. Tapi kalau ini Tuhan lagi berkarya apa nih, lagi gerak apa nih, itu hikmat. Dan itu tersembunyi. Yang kedua apa? Anda bisa dapat pun kalau belum dapat passwordnya nggak bisa dibuka. Rahasia itu artinya apa? Terkunci. Hikmat dikatakan tersembunyi dan nah ini. Makanya penting hari-hari ini kita mulai memilah dalam hidup ini mana yang sia-sia, yang gak, orang yang dalam bersama dengan Tuhan suka yang genuine dan asli dan gak suka yang sia-sia. Yang sia-sia dipotong saja. Kita berkata yang sebelum apa? Dunia dijadikan. Jadi Tuhan itu adil. Kalau Anda sudah melayani, kemudian Anda mendapat sesuatu, orang bilang begini, ya pantas dia dapat lah. Dia kan memang keturunannya memang sudah 4 generasi Kristen dan juga sudah melayani. No, Alkitab berkata bahwa sebelum bumi apa? Jadikan. Apa artinya? Artinya semua orang punya peluang yang sama. Respon hati kita penting sekali. Dan yang luar biasa ini mengejutkan saya kalimat terakhir. Setahu saya semua dari dia, oleh dia, untuk kemuliaan dia. Setahu saya semua kemuliaan untuk Tuhan. Ayat ini, kalimat ini mengejutkan sekali. Sama-sama dibaca, telah bagi. Nah loh.
Ternyata kita bilang kalau kita terima sebuah hikmat pengertian daripada Tuhan, hidupmu dimuliakan. Nah banyak orang karena nggak dapat kemuliaan ini, mencari-cari kemuliaan sendiri. Ini waktu saya mendalami, saya mikir, Tuhan, setahu saya ya kemuliaan itu ya buat Tuhan. Lah ini kok bisa mulia begini? Oh ternyata kata mulia itu adalah di-upgrade, dipromot, ditinggikan, dinaikkan. Daud itu dibuat besar dari pandangan orang karena Tuhan berserta dengan dia. Ini janji Tuhan. Bapak Ibu, jangan cari kemuliaan dari manusia. Tuhan sanggup angkat Anda. Dan kalau Tuhan angkat, saya mau beritahu, tiada orang bisa turunkan. Jika Tuhan yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Jika Engkau yang mengangkat aku, tak ada satupun bisa merendahkannya. 1 Korintus 2 ayat 7, luar biasa. Ini kitab menarik. Satu hari saya ditanya sama orang, Pak, Bapak kalau di kitab suci itu suka tokoh siapa? Ya, saya bilang Tuhan Yesus. Jangan yang Tuhan Pak, yang manusia. Ya sudah, PL apa PB? PB Pak. Pertama saya suka Lukas. Loh, kenapa Lukas Pak? Loh iya Lukas. Karena kegerakan pencurahan, penuaian besar, janji ditulis oleh kisah para rasul oleh Lukas. Ada lagi Pak? Ya, kita akan belajar dari orang yang paling memahami hikmat. PB, namanya Paulus. Saya panggil dia adalah Rabi Saul. Anda panggil dia adalah Rasul Paulus. Sama aja orangnya sama. Paulus ini penulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru. Ini orang bisa 7-8 bahasa. Pinter luar biasa. Dosennya pun benar. Dia adalah murid dari Gamaliel. Makanya perlu cari yang benar. Gamaliel itu adalah panggilannya bukan sekedar rabi, raban. Zaman dulu ada 3 level dari guru-guru. Yang pertama adalah raban. Kata bersama saya raban. Raban itu adalah seorang guru kelasnya adalah nasional, muridnya ratusan bahkan ribuan. Itu raban. Gamaliel, gurunya Paulus itu raban. Dia punya sekolah tinggi teologi, dia banyak sekali pengikutnya. Level kedua adalah rabi. Rabi ini biasanya adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka menjadi seorang guru Torah, namanya rabi. Tuhan Yesus raban bukan? Zaman itu bukan raban. Apakah Tuhan Yesus bagian dari Farisi Saduki? Jawabannya bukan. Tuhan Yesus yang mana Pak? Tuhan Yesus itu adalah yang level 3. Itu adalah rabi kampung. Nah lu, raban muridnya hampir 1000. Ribuan. Rabi muridnya ratusan, 200, 300, 400, 500 orang. Tuhan Yesus, orang tanya sama saya, Pak kenapa Tuhan Yesus muridnya cuma 12 Pak? Karena beliau levelnya rabi kampung. Muridnya cuma 12, kadang-kadang kemana-mana ber-12 dan ingat, murid Tuhan Yesus ada buronan polisi. Masih ingat Simon orang Zelot? Itu pemberontak itu. Itu murid Tuhan Yesus. Orang tanya sama saya, lah kenapa Tuhan levelnya begitu? Iya, rabi kampung, 12. Enggak dipandang sebelah mata. Saya mau tanya, Bapak Ibu jawab. Rabi kampung, murid cuma 12. Gitu. Kalau dibilang duitnya enggak ada, kemana-mana ber-12 dan dikejar-kejar sama pemerintah. Itu rabi kecil. Rabi kampung keluar masuk kampung kok. Jawab saya, tapi kenapa orang Farisi Saduki sangat membenci Tuhan Yesus? Jawabannya mudah, Bapak Ibu. Karena Tuhan sekali bikin KKR, ngasih makan 5.000 laki-laki. Perempuan belum hitung itu. Anak belum hitung. Yahudi anaknya gak mungkin 1. Laki Yahudi kalau pergi bawa istri. Jadi yang makan hari itu 5.000 laki-laki tambah 4.000 perempuan lah 9.000. Satu keluarga anaknya minimal 4. Anda tahu yang hadir berapa? 30.000 hari itu. Pantesan aja ini orang Saduki, Farisi, rabi-rabi keren ini ngelihat Tuhan Yesus rabi kampung. Sampai irinya bukan main, kenapa? Rabi kampung sekali KKR ngasih makan 30.000.
Bapak Ibu, kalau banyak orang iri sama Anda, itu artinya engkau punya sesuatu. Pak, seumur hidup gak ada yang iri sama saya, engkau gak punya apa-apa. Udah gitu saja. Nangkep ya? Kalau ada orang iri sama Anda, Pak, manajer saya iri sama saya Pak, berarti levelmu lebih dari manajer. Jadi kalau ada orang iri sama Anda, jangan terus marah. Anda lihat dulu level dia apa. Kalau level direktur, Anda lebih tinggi daripada direktur. Makanya kalau ada orang iri sama Anda, jangan khawatir. Berarti engkau punya sesuatu yang daripada Tuhan. Nah ini yang menarik. Kita lihat Paulus bicara mengenai hikmat Allah tersembunyi dan rahasia. Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3. Luar biasa. Kita bahas ini dulu. Kita akan paham bagaimana cara kerja Tuhan hari ini. 2, 3. Sebab dalam Yesus apa? Segala apa? Dan saya Tuhan dalam Kristus Yesus tersembunyi. Gak gampang ketemu. Tuhan itu paling suka adalah perkara dahsyat dibungkus sama perkara biasa-biasa saja. Kalau Anda mencarinya yang glamor-glamor, gak ketemu nanti. Raja semesta langit lahirnya bukan di Bandung, di Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota sangat kecil, sangat sederhana. Kambing sama orang, banyakkan kambing. Domba sama orang, banyakkan domba. Namanya Bethlehem, rumah roti, rumah daging. Kenapa? Orang sama domba, banyakkan domba. Itu kota sangat rendah sekali. Dodoe, Tuhan milih lahir di situ. Enggak cuma di situ. Lahirnya itu rumah hari itu. Orang sensus penduduk ke Bethlehem pulang. Joseph Maria pulang ke sana. Rumah itu biasanya yang tempat pertama itu dipakai oleh pemiliknya. Lantai di atasnya disewakan buat tamu yang datang nginep. Nah, tamu yang datang zaman dulu bawanya adalah kambing, keledai, masuk onta, ditaruh di bawah, paling bawah, basement. Zaman sekarang basement isinya adalah sama. Kalau dulu zamannya unta, keledai, kuda, kalau sekarang kijang, kuda, panther. Nah itu masuk situ. Lebih rendah lagi, lahirnya di palungan. Tuhan suka sekali menaruh perkara dahsyat, dibungkus sama yang biasa-biasa saja. Kadang-kadang orang yang sukanya lihat glamor-glamor, gak ketemu itu. Hati-hati. Alkitab berkata, segala harta, hikmat dan pengetahuan. Yuk kita lihat bagaimana Tuhan kalau mau kerja. Pelan-pelan saya akan berikan beberapa contoh, 3-4 contoh supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan, Kisah 9. Jadi khotbahnya dimulai sekarang, tadi itu prolog. Nah ini, Kisah 9. Nah ini menarik, yuk kita baca firman Tuhan. Anda gak perlu baca, saya akan kisahkan saja. Jadi begini, Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda jadi orang-orang Kristen di Yerusalem pada abad pertama. Pemerintah Herodes dan kerajaannya mau bunuh orang Kristen. Pemerintah Romawi sapu bersih orang Kristen. Orang Farisi Saduki gak suka sama orang Kristen. Imam kepala bersekongkol dengan pemimpin Romawi untuk membunuh orang Kristen. Saya mau tanya, kalau Anda jadi Kristen di Yerusalem abad pertama, rasanya apa? Kecepit semua. Dan apa yang terjadi? Setelah itu terjadi penganiayaan, Kristen semua tersebar. Dan ini yang luar biasa. Kisah 9 ayat yang pertama. Ada seorang anak muda, namanya Saul. Tuhan itu Tuhan yang suka mengganti nama orang. Saya beritahu, Tuhan suka ganti nama orang. Contoh, nama Hosea, ganti siapa? Halo, Bapak Ibu, masih ada di sini semua? Yosua, Hosea ganti? Abraham. Sarai, Sarah. Masih ingat Esau? Edom, ganti nama. Saulus, nah itu tahu. Yohanes sama Yakobus, bodoh amat lah Pak, ya udah gak hafal semua. Boanerges, masih ingat Bartolomeus? Nathanael, Bapak Ibu,
Tuhan kita suka ganti nama orang loh. Contoh, nama Salomo diganti siapa? Yedija, ganti nama. Salomo punya 7 nama. Nama alias, kita nggak bahas Salomo. Yuk teruskan gini, Bapak Ibu, kita lihat. Jadi hari itu ada satu orang bernama Saul. Alkitab berkata, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kisah 9 ayat pertama. Ia menghadap imam besar yang meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majlis Yahudi di Damsyik. Supaya setelah ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia tangkap mereka bawa ke Yerusalem. Saulus masih muda dan dia berkobar-kobar, ini murid dari Gamaliel. Bapak Ibu, anak ini pintar sekali. Paulus itu pintar. Renungkan sebentar. Kalau Anda ada dalam kelompok, geng atau grup kriminal, bagaimana cara naik pangkat dengan cepat? Buatlah kejahatan yang paling jahat, bener ya? Kalau ada di geng kriminal, mau naik pangkat, katanya harus buat kejahatan. Makanya seringkali kita dengar ada orang lewat bacok orang. Itu adalah anggota geng yang pengen naik pangkat itu. Paulus namanya Saulus sama. Ini anak tahu, cara buat naik pangkat dengan cepat adalah dia sapu bersih Kristen. Dia pergi ke imam besar, dia ambil surat, dia tangkepin laki perempuan itu begitu Kristen mendengar yang namanya Saulus memegang jabatan sebagai kapten, Kristen bubar kabur sampai ke atas ke Syria, ke Suriah. Mereka lari semua karena mereka tahu Saulus ini garangnya, bengisnya bukan main. Ini anak muda satu ini, satu hari masih ingat gak? Waktu Stefanus dibunuh, Saulus menjadi saksi. Di mana-mana Anda pernah ke pengadilan, Anda ke pengadilan ada peristiwa kejahatan yang dipanggil saksi ahli. Saksi itu orang yang paling kompeten. Saulus hari itu waktu Stefanus dilempari batu, Saulus adalah saksi. Anda bisa bayangkan itu. Anak satu ini, anak pinter penuh dengan pengertian. Dia minta surat resmi, apa yang dia buat semuanya resmi dari negara. Dia pergi tangkap Kristen. Kristen mendengar Saulus naik pangkat jadi kapten, semuanya bubar, lari ke Suriah, ke Syria. Perhatikan Syria akhir zaman ini. Teruskan. Ayat ketiga. Waktu dalam perjalanan ke Damsyik, Damsyik itu Damaskus, Damasa. Itu ibu kota dari Suriah, Syria sekarang. Ketika sudah dekat dengan kota, Anda tahu kisahnya kan? Tiba-tiba apa? Cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Ayat 4. Ia rebah ke tanah dan terdengar suaranya suatu suara berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau aniaya aku? Kunci sebentar ayat ini, kita pindah sebentar di Kisah 26 ayat 14. Kisah 26 ayat 14. Kita lihat firman Tuhan. Lebih bagus ceritanya. Kisah 26 ayat 14. Kami semua rebah di tanah dan mendengar suatu suara mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Sama-sama 2-3. So, mengapa? Teruskan. Nah ini galah rangsang ini apa nih? Bapak Ibu, galah rangsang itu bahasa Inggrisnya prick. Prick itu apa sih? Bambu atau kayu atau logam yang ada durinya. Itu dipasang supaya binatang tuh gak berani masuk. Bapak Ibu Anda tahu gajah ya? Gajah tuh diikat pakai rantai. Gajah sama rantai lebih kuat siapa? Gajah. Tapi kenapa kalau gajah diikat pakai rantai dia gak pernah bisa lepas? Karena gajah dari kecil diikat pakai rantai dia gak bisa lepas. Setelah dia coba 5 kali gak bisa lepas, dia berpikir seumur hidup gak bisa lepas. Banyak Kristen seperti itu. Hidupnya ngalami peristiwa gak enak. Dia pikir seumur hidup pasti gak enak. Persis gajah. Nah itu dia. Nah, bukan di sini, di ujung sana. Nah, hati-hati Bapak Ibu nih. Masih ingat yang namanya binatang. Binatang itu kalau sudah sekali kena dikasih duri, dia jalan kena sekali. Aduh, gak bakal masuk. Saulus itu seperti itu. Anda pikir Saulus itu waktu dia jatuh buta, terus dia cuma diam-diam gitu. Baca Alkitab. Saul, sukar bagimu menendang apa? Itu Saul begitu buta, dia cabut pedangnya,
Dia bilang, "Kadia saha anjen teh." Waduh, bukan maneh teh, ada terlalu sopan ya. Pakainya bukan anjen, bukan maneh, pakai SI, tit. Gitu ya. Ya, "Kadia lamun wani kadia." Waduh, diputer semua pedangnya. Dia menendang galah rangsang. Tuhan cuma lihat, ya ampun sosok, ngapain lu begitu? Pernah gak hidup Anda seperti itu? Kesana nabrak, sini nabrak, sono nabrak. Saya beritahu, engkau di tengah galah rangsang. Banyak orang Kristen seperti itu. Sudah mentok sana, kalau Anda hidup berasa sana kena sini kena semuanya kena, kelihatannya Tuhan mau ketemu sama Anda dan saya. Itu Saulus, dia ngamuk habiskan tenaganya, dia marah sekali. Tuhan cuma bilang, "Sudahlah Saul, kamu gak bisa ngelawan yang namanya prik." Prik dipakai biasanya untuk menghalangi ternak supaya gak kabur. Tajam semuanya. Akhirnya dia lemes. Apa Tuhan bilang? Kita kembali ke Kisah 9. Ayat yang ke-6. Yang tadi lagi, balik-balik. Teruskan. "Bangunlah, pergilah dalam kota. Aku katakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Ayat 7. "Termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka mendengar suara itu tapi gak lihat seorang pun juga." Mereka coba dengar yang namanya geledek, duar gitu. Anda baca Kisah 22 nanti, itu cuma geledek. Kata-katanya gak terdengar. Ayat 8. "Saul bangun, berdiri, membuka matanya, ia gak bisa melihat apa-apa, ia harus tuntun mereka, dia masuk ke dalam syik. 3 hari lamanya gak bisa lihat, 3 hari lamanya kagak makan, kagak minum. Ini bukan puasa, ini kefefet. Lain. Sampai sini oke? Ayat 10. Jadi Saul stres, cuma diam-diam gini. Ayat 10 sama-sama, 2, 3. Namanya apa? Siapa? Firman Tuhan kepada dia bilang apa? Ananias, dia bilang apa? Terus Tuhan bilang apa? Ayat 11, next. "Mari pergi ke jalan bernama Kiara Condong, cari di rumah siapa? Seorang di atas bernama Saul. Ia lagi berdoa. Dalam penglihatan ia lihat seorang bernama Ananias masuk ke dalam, tumpang ke atasnya supaya bisa melihat." Ayat 13, apa? Tuhan, ini gini. Bapak Ibu, saya kasih tips ya, saya kasih tips. Sama Tuhan ada tekniknya kalau ngomong. Jangan kayak Musa. Musa, pergi, bebaskan bangsa Israel. Nanti kalau mereka tanya yang nyuruh siapa? Ya aku yang nyuruh, kasih tahu mereka. Nanti kalau ditanya namanya siapa? Ya aku adalah aku, udah itu namaku. Oh, oke. Tapi kalau nggak percaya, ya kamu lempar tongkat lah, tongkat aja nanti kan jadi ular, ambil lagi nanti balik lagi jadi tongkat. Oke, tapi kalau belum percaya gimana? Ya tangan masukkan ke dalam jubah, keluar masuk kena kusta, masuk lagi keluar lagi. Kusta itu sampar paling berat hari itu. Oke sih. Tapi kalau belum percaya, ya ampun Musa, tuangkan itu air jadi darah semuanya nanti. Iya, Tuhan. Tapi aku tuh enggak pintar ngomong, ini lidah berat ini. Moshe, siapa yang bikin lidah? Ya engkau. Oke. Tuhan, utuslah Harun. Kalau Anda jadi Tuhan, eta teh. Nanya muter-muter sudah sampai 5, endingnya apa? Tuhan, utuslah Harun. Dari awal nggak usah nanya, itu banyak. Saya tuh mulai bertanya-tanya, banyak jemaat kalau konseling nanya bola-balik, sudah feeling nih, endingnya Musa ini. Orang kalau nurut, iya Pak, baik Pak, tolong saya didoakan, didukung ya Pak, baik Pak, saya lakukan Pak. Itu jelas, kalau enggak gini, Pak nanti kalau gini gimana? Ya begini, kalau begini Musa kedua ini. Itu Musa kayak gitu. Saya beritahu, endingnya tahu apa? Nah, itu Tuhan mau bunuh Musa, endingnya. Untung Zipora datang. Ananias sudah tahu caranya ngadapin Tuhan. Ketemu cuma begini, nah sekarang kamu pergi berangkat ke Surabaya. Gak mau, cari masalah Anda. Sama raja begitu cari masalah Anda. Saya kasih tips gayanya Ananias. Tuhan,
Ya aku tahu, tapi gini loh Tuhan ya. Tuhan sudah pertimbangkan belum? Itu kan Saulus itu kan buta ya Tuhan ya. Ya. Terus kalau tak tumpang tangan ya, terus dia buka mata atau Tuhan. Yang pertama dilihat siapa Tuhan? Kan aku. Anda tahu Saulus ya? Saulus ketemu Kristen ditebas kepalanya. Lah ini orang buta nih Saulus nih, tumpang tangan. Ada serigala kena jebakan kakinya. Terus Anda tolongin, saya mau tanya, yang pertama digigit siapa? Nah, enggak berapa lama engkau berubah jadi serigala. Nah itu dia vampir tuh, sama aja. Tuhan, bukan enggak mau. Tapi engkau sudah pertimbangkan belum? Nanti pas aku tumpah, tiba-tiba dia buka mata, lah. Jadi bukan enggak mau loh Tuhan, sudah pertimbangkan belum? Nah ini, itu teknik untuk menenteramkan hati Tuhan. Nah itu, teknik berdiplomasi. Tuhan, bukan enggak mau pergi Surabaya, tapi gini loh ya Tuhan ya. Nah sama. Saya pernah tuh ibadah 1 hari. Saya datang ke tempat ibadah, gereja kami ada visi tiap tahun. Dan semua pendeta harus menyampaikan visi yang sama. Di hari diberikan tematiknya. Pas saya maju, saya lihat ke samping. Temanya A, itu gereja hari itu, temanya B. Padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Pada tema tahun itu bukan itu. Dalam hati saya bilang gini, selesai ibadah saya tanya sama gembalanya. Kok kamu bikin visi sendiri yang beda sama visi kita? Waktu saya lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba saya ingat di depan mimbar, di tempat duduk, Tuhan ngomong gini sama saya. Ini peristiwa hampir 17 tahun yang lalu. Nanti khotbahkan padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Nah loh, dalam hati, waduh. Dengan anggun saya mulai duduk, ambil Alkitab, cari ayat. Kan WL masih nyanyi tuh. Sambil WL nyanyi, saya cari ayatnya. Saya bilang ini, Tuhan, mbok ngomong tuh tadi malam. Ini kalau nggak ketemu gimana? Saya buka ayat. Nggak bakal ketemu lah, stres kok. Itu WL mungkin pengen cepat selesai. Langsung begini. Ini artinya koda, selesai lagu tuh. Kalau saya depan tadi saya begini nih, chorus, referen, kalau gini koda. Kalau WL gini gimana? Selesai ibadah itu artinya. Saya bilang Tuhan, ini gimana? Aku ganti khotbahnya. Lah aku kan gak siap. Tapi mau menentang Tuhan gak berani. Tuhan, engkau gak kelihatan, aku tuh kelihatan. Malu ini. Tapi dalam hati, ya sudahlah domba-dombamu, aku juga cuma gembalamu, ya sudahlah. Begitu saya nyerah sama Tuhan, Tuhan bicara sama saya, sampaikan taman buah. Karmel, masih ingat? Elia di Karmel dia membangun mesbah, Karmel artinya adalah taman buah. Saya Tuhan, sama Tuhan kayak Ananias. Pertanyaan saya Anda jawab. Itu Saulus tinggal di rumah Yudas. Yudas tuh orang Kristen Yahudi. Kenapa Tuhan harus cari jauh-jauh Ananias? Kenapa enggak nyari Yudas? Kenapa harus Ananias? Dan saya beritahu kalau hari itu Ananias nolak, Tuhan cari Ananias yang ada Gatot Subroto. Pokoknya harus Ananias. Saya kasih tips sebentar. Bapak Ibu, zaman dulu orang tuh punya nama, kayak zaman sekarang. Zaman sekarang tuh ada, saya dari Anda punya nama, saya tahu usia Anda. Contoh, mohon maaf ya, sama nama fiktif belaka ya. Nama Budi, gitu. Sigit, Joko, Sugeng, itu nama lahir tahun 60-an. Wati, Sri, Yati, Ida, tahun 50-60-an. Saya beritahu ya. Nama tuh ada kelasnya, ada usianya. Dulu siapa? Ini Ibu Budi, sekarang ini Ibu Bernard. Ada kelasnya. Anak zaman sekarang perempuan namanya lain. Abigail, Gabriel, Nathania, Jessica, Stephanie, lain. Gitu. Itu nama tuh ada usianya.
Jadi dari nama ketahuan Anda tuh usia lahir tahun berapa. Gak ada. Anak zaman sekarang nama Sugi, gak ada. Gak ada. Matthew. Lain. Kalau dulu Markus, Mark. Lain. Makin kesini makin bule namanya. Nah, saya beritahu. Jadi orang itu punya kebiasaan, zaman dulu sama zaman sekarang tuh sama. Punya nama internasional, punya nama lokal. Contoh, Li Xiaolong, Bruce Lee. Li Lianche, Jet Li. Lain, Chen Long, Jackie Chan. Chen Long nama lokal, Jackie Chan internasional. Li Xiaolong nama lokal, Bruce Lee nama internasional. Li Lianche nama lokal, Jet Li nama internasional. Saya beritahu, banyak orang seperti itu. Punya nama lokal sama internasional. Nama siapa? Nama saya Pak Gimin Pak, panggilan William. Anda tanya, Bapak ngomong gak Alkitabiah, saya kasih Alkitabnya. Yuk, coba lihat. Orang zaman dulu itu punya nama dua. Satu nama Yahudi, ingat Yahudi dikuasai Romawi pakai budaya Yunani. Ada nama Yahudi, ada nama Yunani. Itu sudah biasa, zaman dulu begitu. Contoh, ada orang namanya Simeon. Itu nama Yahudi. Simeon zaman Tuhan Yesus berubah menjadi Shimon. Tuhan kasih dia nama internasional, Petros. Shimon Petros. Ini nama Yahudi, ini nama internasional. Contoh, nama Nathanael. Nathan itu artinya adalah hadiah. Elohim. Nathanael, hadiah dari Tuhan. Nama Yunani, Bartolomeus. Jadi ada nama Yunani, ada nama lokal. Contoh, Bapak Ibu, nama tuh banyak. Alkitab seperti itu. Nama Ananias. Ananias itu nama adalah nama Yunani. Anda tebak sekarang, siapa lebih tua? Yang namanya Petrus punya saudara nama Andreas, benar ya? Halo? Bodoh amat lah, Pak, saya juga gak kenal teman Bapak ya? Enggak, bukan. Petrus saudara siapa? Jawab saya, siapa lebih tua? Tebak aja. Petrus kenapa? Petrus masih punya nama Simon Yahudi. Andreas itu nama dari Yunani. Kelihatan lahir kekinian. Zaman now. Lain. Jadi nama ada dua. Contoh, nama Ananias. Kata bersama saya, Ananias. Itu nama Yunani. Nama Yahudinya Hananiah. Hanan artinya adalah grace, anugerah. Yahweh. Hananiah, anugerah Tuhan, grace of God. Tuhan itu paksa tanda kutip, yang tumpang tangan itu harus namanya anugerah Tuhan. Supaya begitu Saulus itu buka mata, ting gitu. Yang dia lihat sejak Saulus ditumpang tangan, dia lihat Ananias, dia tahu. Ananias itu artinya Hananiah, artinya anugerah Tuhan, dia tahu. Semua yang dia dapat hari ini karena anugerah. Dia tulis kitab Roma soal anugerah, mantap luar biasa. Kalau hari itu Ananias nolak, Tuhan cari Ananias kedua. Tolak, dia kejar kota Bandung, cari Ananias, pundahin ke Yerusalem. Sampai ke Damsyik. Bapak Ibu, Anda harus belajar melihat. Siapa yang ketemu sama Anda? Kenapa dia? Kenapa harus dia? Karena Tuhan tuh punya rencana. Kalau Tuhan mau pakai, Yudas itu pemilik rumahnya Kristen. Nama Yudas tuh keren. Yudas tuh bahasa, Yudas itu Yunani. Nama Yahudinya, Yudea, Yehuda. Yudas tuh artinya pujian.
Nanti anak laki punya anak laki, kasih nama Yudas. Enggak jadi deh Pak, enggak jadi. Loh, artinya bagus loh, Yehuda pujian, tapi enggak berani loh. Nah itu dia. Saudara Tuhan, bisa nangkap sesuatu ya hari ini? Bisa nangkap sesuatu? Jadi Tuhan itu punya ketepatan ilahi. Jam Anda melangkah, ketemu dengan orang siapa, Anda kerja apa, Anda ada beribadah di mana, Anda mendengar firman apa, saya beritahu. Tuhan tuh punya rencana loh. Dan Tuhan tanda kutip, kalau sudah punya rencana, dia kejar itu. Kejar itu. Makanya nama orang tuh macam-macam. Ganti nama lah Bapak Ibu. Gitu. Orang bule, orang Inggris punya namanya banyak banget gitu. Namanya keren itu. Arthur, Albert, Edward. Edward tuh Ted. Wah. William, Bill. Mantep ya. Namanya keren. Pak, namanya siapa? Yohanes. Yohanes itu nama dari Yunani. Sampai sini bisa nomor 1? Anugerah tuh dia ganti namanya. Saulus artinya the biggest, yang terbesar. Dia ganti nama menjadi Paulus, artinya yang terkecil. Dia pasti belajar dari seseorang bernama Yohanes Pembaptis. Biarlah aku semakin dan dia semakin. Prinsip mau jadi besar harus apa? Kecil. Ada orang ngomongin sama Anda, kamu. Saya beritahu, ini kesempatan jadi besar. Kalau ada orang bilang begini, nah ini kegedean ini. Kalau begini, nah. Gitu, hati-hati. Begitu engkau dikecilkan, engkau sudah setara dengan firman Tuhan. Karena kita berkata, waktu kita menjadi kecil, Tuhan menjadi, kalau Tuhan ditinggikan, dia tarik banyak jiwa datang kepadanya. Engkau akan jadi penuai. Yang pertama, kalau Tuhan utus Ananias. Ananias selesai, nggak pernah ketemu lagi namanya di mana, hilang. Tugasnya cuma satu, tumpang kabur. Yang penting tugas selesai, tumpang terus, nah, udah selesai udah. Sampai sini, oke? Teruskan. Pak, gitu ya Pak. Bagaimana Pak cara berdoa yang mantep Pak? Gini-gini, seminar doa banyak. Anda ikuti, jangan sampai enggak, ikut. Saya kasih tips bagaimana supaya doa bisa dijawab. Masih ingat gak? Ada seorang imam, nabi yang besar pembuka jalan Tuhan namanya Yohanes Pembaptis. Oke, papanya siapa namanya? Bambang ya. Loh kok Bambang ini loh? Zakaria. Zakaria itu artinya Zakariah. Zakariah artinya adalah Tuhan mengingat. Zakari, Yahweh. Zakaria, Tuhan mengingat. Istrinya siapa? Pujiastuti. Oh, istri Pujiastuti sama. Elisabeth. Eli, Tuhanku. Sabat, Sabua, 7. Sumpah Tuhan. Elisabeth artinya sumpah Tuhan. Zakaria artinya adalah Tuhan mengingat. Kalau Tuhan mengingat sumpahnya, lahirlah Yohanes. Yohanes bahasa Yahudinya adalah Yohanan. Yahweh, Hanan tadi apa? Grace of God. Yohanan, grace of God. Hanania, grace of God. Yohanan, Tuhan kasih anugerah. Tuh. Ini Divine Grace, tulisannya bagus banget nih di belakang. Belum dilepas dari Natal. Halo? Nah itu ada di belakang. Anda nggak lihat di belakang situ kok. Jadi kalau Anda mau dapat hadiah Tuhan, ingatkan Tuhan akan sumpahnya. Tuhan mengingat sumpahnya, lahirlah anugerah tuh. Makanya begini, Pak, suami saya tuh kayak begini, saya nggak tahan. Saya beritahu, Tuhan itu jadikan Zakaria ketemu Elisabeth jadi supaya keluar Yohanes. Karena kalau Zakaria ketemu sama Wati, nggak ketemu. Wati, Elisabeth nikah sama Bambang, nggak jadi. Ayo. Jangan lupa, kalau memang Tuhan nggak setuju, istrimu sekarang tuh istrimu, Tuhan akan gagalkan kok.
Kalau Tuhan gak setuju, tapi Pak suami sampai ngoroknya itu pakai pompa rusak Pak. Saya kasih tahu, itu yang terbaik sudah. Karena kalau Anda Tuhan gak setuju, gak bakal jadi itu pernikahan. Makanya dari awal tuh harus punya hati yang tulus. Nanti dituntut sama Tuhan. Ingatkan Tuhan sumpahnya. Engkau akan menerima anugerah Tuhan. Jadi kalau doa itu gini, Tuhan, bukankah engkau berfirman, aku tidak akan mati, tapi akan hidup dan melihat kemuliaan Tuhan. Bukankah engkau akan menyuruh malaikatmu menatang kakiku supaya terantuk pada batu? Janji firmanmu, oleh bilur-bilurmu, aku telah disembuhkan. Engkau menyampaikan firman kepadaku dan aku dipulihkan. Bukankah itu janjimu kepada keluargaku dari waktu ke waktu di masa yang lampau? Itu ayat semua itu. Doa tuh ya begitu, jangan begini. Tuhan, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Banyak sekali. Bisa nangkap ya? Bisa nangkap? Bahkan untuk lahirnya Yohanes itu Tuhan temukan Zakaria sama Elisabeth loh. Elisabeth ketemu sama, makanya waktu kelahirannya kok lama toh. Lila pisan, cek orang Sunda teh. Ini sudah sampai udah kolot gak punya anak. Mohon maaf ini kan direkam. Yang bukan orang Sunda emang gak ada terjemahannya gak ada sudah. Itu kok bisa keluar yang namanya Yohanes. Saya beritahu, itu ketepatan ilahi. Tuhan tidak pernah salah. Tapi dibutuhkan hati yang murni untuk melihat itu. Nah masalahnya kita, waduh, sakit hatinya L4, lu lagi. Mereka kenapa sih harus periksa hati setiap hari? Karena begitu kita bersih, mata kita tuh kelihatan langsung kok. Ini Tuhan bisa begini, Bapak Ibu Anda bersalah. Udahlah ini awal tahun. Coronavirus muncul, habis corona, Corolla, ayo. Camry muncul. Dengan tidak mengurangi simpati kepada yang terkena ini. Saudara Tuhan, Anda harus tangkap. Ini sudah akhir zaman. Sampar itu memang akan berjalan. Janji Tuhan satu. Pintu rumah Anda ada penebusan darah Yesus. Nomor satu. Kalau Tuhan bisa paksa Ananias, mungkin engkau akan dipaksa sesuatu. Ananias tuh kalau ikut MLM, poinnya gede. Kenapa? Itu Paulus berapa jiwa itu? Loh, di mana-mana kalau downliner itu berhasil, yang enak siapa? Atasnya. Lah siapa? Ananias. Jadi Anda jangan gini, mau nginjil apa nginjil? Anda gak pernah tahu yang kau injil itu siapa. Jangan kau injil itu. Waduh, Paulus kedua, akhir zaman. Belum tentu, gak ada yang tahu. Jalan saja. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Saya tuh senang sekali satu hari saya bertobat. Yang saya injili pertama adalah teman kos saya. Yang sedaerah. Supaya bahasanya sama. Saya injili terus. Akhirnya berapa lama dia terima Yesus. Sekarang udah jadi gembala di Jakarta. Gede jemaatnya. Saya sih bukan tipe begini. Tuhan jangan lupa ya poinnya. Saya gak pernah gitu. Karena accounting sorga gak pernah salah. Jauh lebih kuat daripada digitalisasi. Nomor satu, Tuhan bisa pakai Ananias. Nomor dua, dia pertemukan Elisabeth dengan Zakaria hanya untuk lahirnya John the Baptist. Pembuka jalan Tuhan. Sampai sini oke? Nomor tiga, kita lihat Bilangan 12 ayat pertama. Jangan mau pulang cepat. Nanti dulu. Bilangan 12 ayat pertama. 2, 3. Nah, Bapak Ibu sudah gak usah buka-buka, lihat ini aja. Laga-laga buka HP, mau periksa WA kan? Buka WA lagi ibadah, sono buka terus biar malaikat lihat catat tuh di accounting Anda. Potong poin loh Bapak Ibu. Hati-hati. 2, 3. Sebab Bapak Ibu, gini. Orang Yahudi punya pernikahan, punya aturan. Pernikahan punya aturan. Pertama, Musa yang bilang dalam Torah. Orang Yahudi harus nikah sama Yahudi. Israel sama Israel, gak ada pilihan. Mau nolak boleh. Tapi karepmu sendiri.
Satu, Israel sama Yahudi sama nomor 2, Lewi sama Lewi. Kalau Anda sudah melayani Tuhan, tolong cari pasangan yang melayani Tuhan. Bukan apa-apa loh, ya kecuali memang Tuhan suruh Anda menikahi yang namanya seseorang di luar sana. Gitu. Untuk tujuan penginjilan. Kalau buat saya nggak mau mempertaruhkan keluarga dengan penginjilan. Ngeri loh. Gitu. Pak, saya ini harus mencari seorang istri di klub malam Pak. Tuhan bicara, loh, kalau saya gampang, kita lihat buahnya. Gitu. Engkau yang diinjili, apa engkau menginjil? Kan gitu. Nah engkau diinjili sama dia, ya engkau gak pulang lagi di situ tiap malam sudah. Nomor 1, Israel sama Israel. 2, Lewi sama Lewi. Keluarga imam besar harus menikah sama perawan Lewi. 1, Yahudi sama Yahudi. 2, Lewi sama Lewi. Tapi keluarga imam besar harus menikah sama perawan Lewi. Dan Musa itu bukan imam besar, dia lebih tinggi dari imam besar. Imam besar aja gak boleh nikah sama orang di luar. Nah Moshe ini aneh, entah kenapa jatuh cinta. Sama perempuan Kush itu Ethiopia. Kalau saya ngomong Ethiopia, itu bukan Ethiopia sekarang, tapi Sudan sekarang, nangkep ya. Jadi kalau Ethiopia zaman dulu itu Sudan sekarang. Nah, Bapak Ibu, Moshe ini gak pernah ngerti kenapa hatinya tiba-tiba jatuh cinta sama perempuan Kush. Aduh, lah Cide sama Kode, cici gede koko gede, ngelihat Musa, kamu yang nulis sendiri, kamu yang bikin peraturan, sekarang kamu sendiri yang melanggar, kamu Tuna bebek keluar semua. Moses cuma gini, kunaon ya teh. Tuhan datang. Aya naon ya. Keringetan semua. Dan Tuhan berkata, kalian semua bertiga, keluar. Bapak Ibu lihat film silat tuh. Film silat itu kalau sudah ketemu yang namanya tempat lapang, pasti berantem. Kuil, rumah makan, tempat luas, pasti berantem. Jadi kalau saya nonton film silat, saya cepetin. Tempat luasnya kapan? Pasti berantem. Ya toh. Ngapain percintaan drama? Males saya, yang berantem aja. Tuhan berkata, ente bertiga, keluar. Takut semua. Asyap juragan, Asyap. Miriam, Harun. Keluarga Musa ada 3, siapa yang paling tua? Miriam, Harun nomor 2, Musa nomor 3. Harun sama Musa beda 3 tahun. Waktu Musa dilarung, Harun baru usia 3 tahun. Gak mungkin dia bisa lari-lari. Miriam paling tua. Miriam, Harun sama Musa. Oh Bapak sepupunya? Ya, sudah gitu saja. Kalian bertiga, dengar baik-baik. Miriam, ya juragan. Kamu Harun, siap agan. Aku kalau ketemu sama hambaku di masa yang lalu, aku gak pernah ketemu langsung. Aku utus nabi, aku utus kunjungan utusan sorga malaikat. Gak pernah ketemu langsung. Tapi kalian berdua harus tahu, aku ketemu sama Moshe, adikmu ini, berhadapan muka dengan muka di Starbucks. Kalian berdua tidak segan mengatai Musa, aku sama dia, hoping, BFF, best friend forever. Oh enggak, BFFUD, best friend forever until die. Wih mantep ya, tuh anak SMP begitu tuh. Lulus SMP bubar semua, apaan nih ngomong sembarangan. Siapa yang suka begitu di sekolah? Udah berhenti. BFF kita cuma Tuhan Yesus, selesai. Yang lain mah manusia fana semua sudah. Ngomong tinggal ngomong. Enggak takut katanya Musa. Mereka stres. Tuhan marah. Tuhan pergi. Kena tulah toh. Yang ngatain 2 orang. Yang kena kusta berapa? 1. Kenapa Harun gak kena? Jawabannya mudah. Karena Harun imam besar. Imam besar tuh pengantara Tuhan sama rakyat. Lah kalau imamnya kusta, selesai toh semuanya. Nangkap ya. Prinsip quotes hari ini. Makanya melayani Tuhan. Kalau salah, sanksinya kecil. Udah gak melayani, di ibadah tidur. Ngimpi enak. Itu sekali kena kusta itu, bahaya. Jangan gitu. Melayani Tuhan. Oke, selesai ya. Udah, selesai. Geser. Berikutnya. Anda tahu Daud, raja terbesar Israel. Oke. Anak yang paling disayang naik tahta siapa? Shlomo. Anda bisa panggil Salomo, saya panggil Shlomo.
Salomo ini adalah orang yang sangat hebat sekali. Masih muda, saya nggak tahu dia ganteng apa tidak. Tapi dia muda, dia pinter luar biasa dan tajir melintir. Orang kaya. Salomo. Sudah pinter, tajir, kaya raya dan masih muda. Ganteng nggak? Nggak tahu. Tapi kata teman saya, anaknya ngomong begini. Laki-laki tuh kalau kaya, auto ganteng. Kata anak teman saya. Gitu. Saya nggak tahu ganteng apa tidak. Pinternya luar biasa. Dan ini anak mewarisi ayahnya. Luar biasa, kemuliaan di mana-mana. Zaman Salomo, perak tidak berguna. Masih pakai perak hari ini. Untung Salomo sudah meninggal. Kalau dia belum meninggal, dia hadir di sini yang pakai perak ke toilet semuanya. Malu. Zaman Salomo perak gak berguna. Emas semuanya. Dan kehebatan kepintarannya terdengar sampai ke Ethiopia. Ada seorang ratu. Ratu ini namanya Ratu, Anda masih ingat satu hari Filipus pernah membaptis seorang nama Sida-Sida? Sida-Sida itu adalah perwakilan dari seorang ratu Ethiopia yang bernama Sri Kendek. Nah Sri Kendek ini dulunya itu punya pendahulu ya namanya Ratu Sheva. Ratu Sheva ini mendengar kehebatan Salomo, ini ratu gahar. Perempuan tangguh, laki injek sama-sama dia. Dia mendengar kehebatan Salomo, dia nggak tahan, dia nggak percaya, dia nggak terima. Dia berkata sama sida-sidanya, kumpulkan semua kekayaan, tunjukkan kehebatan kita sama Salomo. Kita berangkat ke Yerusalem. Mau apa? Ngadu ilmu. Dia pergi sampai ke Yerusalem, dia ketemu sama Salomo. Dia berkata, Koko Salomo, shalom. Shalom nih, Noni ada apa? Aku dengar Koko itu pintar sekali. Salomo gini, orang kalau isinya banyak, ilmu tinggi, santuy. Yang suka beling satan, gak ada isinya. Percaya saya. Pernah tahu singa kalau jalan? Singa. Tikus lain. Ayo. Anda mau yang mana? Pilih sendiri. Ada apa? Koko terdengar hebat. Aku gak yakin Koko hebat. Aku mau kasih pertanyaan sama Koko. Sanggup jawab apa enggak? Dia berkata apa? Cing. Take your time. Silakan. Dikasih pertanyaan, dijawab semua. Kasih terjawab. Wah mental semuanya. Stres si ratunya. Koko, ternyata kehebatanmu nggak setengah yang aku dengar. Hebat sekali. Masih ada? Wah. Kalau ada, lah ya Pak. Wah. Ayo kalau berani terus. Enggak. Sini ikut. Tunjukkan kehebatannya. Cara makan, etikanya pakai baju, makan rapi semua. Waduh stres. Koko, nanti pulang bawa perhiasan yang aku kasih. Lebih bagus daripada kamu. Malu dia. Koko maafkan aku. Enggak apa-apa. Noni mau minta apa lagi? Ini ratu Anda tahu jawabannya apa? Minta anak. Salomo gitu loh bro. Nggak minta jadi kasih apa lu minta. Lah Salomo bro. Istri 1000. Istri 700, kudik 300. Salomo ini orang paling dibenci sama ibu-ibu. Percaya saya sudah. Salomo tuh namanya. Ini perempuan. Pak, Bapak dari mana Pak cerita ini? Tunggu sebentar. Aku minta anak. Itu perempuan pulang dari Yerusalem ke negaranya, perutnya segini. Salomo tuh pinter, dia tahu ini bangsaku ini payah. Zaman papaku bangsa menyembah Tuhan, tabutnya membuat kita menang. Zaman dulu kan tabut itu hadirat Tuhan. Tapi kelak kalau aku sudah nggak ada, nih bangsa nyembah berhala, cilaka. Kalau nyembah berhala, rusak semuanya. Orang kalau nyembah berhala, rusak keluarganya. Nanti kalau nyembah berhala, tabut dicuri, cilaka. Ini bisa-bisa Israel nggak bisa bangkit lagi. Dia pinter, dia bikin tabut dan replika tabut. Yang asli dikasih ke noni ratu. Nih, ya Koko bawa pulang ke negaramu. Dirawat dengan baik. Ini adalah maskot kita. Itu ratu nggak percaya dapat yang asli. Malam ditukar. Lah,
Ini asli, ini replika, dikasih asli. Lah ditukar sama ratunya. Yang tahu asli mana replika cuma Salomo yang tahu. Itu ratu pulang. Bawa apa? Tabut. Anda yang pernah mendengar kisah akhir zaman, Anda pernah mendengar kisah ini tahun 2000, terakhir tahun 2012. Kita dulu pernah mendengar bahwa tabut suci ada di Ethiopia. Pernah dengar ya? Nah loh itu ceritanya. Jadi itu tabut replika dibawa ke Ethiopia. Lah saya mau tanya, tabut itu kalau sembarangan merawatnya mati gak orangnya? Siapa yang harus merawat? Harus Lewi. Siapa Lewi di sana? Musa pernah punya istri orang Ethiopia. Lah saya mau tanya, Musa Lewi bukan? Lewi. Kalau dia punya anak Lewi bukan? Lah anak itu bisa ngurus tabut gak? Ternyata di sana ada orang dengan darah Lewi yang bisa ngurus tabut. Siapa itu? Keturunan Musa. Untuk supaya tabut dipegang hanya oleh darah Lewi. Beratus-ratus tahun sebelumnya, tiba-tiba hati Musa jatuh cinta sama perempuan Kush. Anda bisa bayangkan Tuhan ngatur luar biasa ya. Untuk Tuhan pilih Anda. Tuhan sudah rancang dari zaman engkong Anda. Hari ini kalau ikut Tuhan, aku gak ngelihat apa-apa. Hidupku ini agak pahit Pak. Gak apa-apa, terus sama Tuhan. Engkau gak pernah tahu, cucumu, buyutmu dipakai sebagai orang besar. Siapa yang tahu? Anda bisa bayangkan, yang tahu cuma Salomo. Enggak percaya? Buka nanti di Google, jangan sekarang. Buka dinasti Menelik. Dinasti Menelik penguasa Ethiopia itu keturunan dari Yahudi. Kok bisa? Ya itu gara-gara Salomo tadi itu loh, sama noni ratu itu loh. Minta apa? Minta anak. Ada yang bilang gini, kalau gitu Pak, Musa itu waktu jatuh cinta gak salah Pak. Ya mungkin tidak, sana Tuhan. Keadilan Tuhan siapa yang bisa tahu? Pak, saya mirip Musa Pak. Saya ini jatuh cinta sama setaris saya Pak. Lu cilaka ini. Nah ini yang begini nih, begini nih. Hati-hati ya, hati-hati nih. Saya juga kayak Musa Pak. Wah, mau cari yang lain Pak. Loh. Jangan lupa, Musa sama Tuhan lain hubungannya. Memandang Tuhan, hati-hati. Jangan dirohanikan nanti. Satu, Tuhan bisa pakai Ananias, dia bisa pakai yang namanya Elisabet sama Zakaria. Ketepatan Tuhan gak pernah salah. Orang saya berkata, bagaimana mungkin zaman Salomo sama Musa berapa tahun coba? Untuk sebuah tabut. Kapan-kapan ya kita akan bahas tabut nanti. Kenapa sih tabut orang bisa pegang bisa mati? Kita akan bahas nanti. Kapan-kapan, gak sekarang, kapan-kapan. Kapan tuh Pak, ada lah pokoknya. Satu, Tuhan bisa pakai Musa dan Salomo. Entah bagaimana Ethiopia kelak akan menjadi bagian dari negara yang mendukung bangsa pilihan. Sampai sini oke? Teruskan. Satu lagi, masih ingat Tuhan Yesus kalau liburan kemana? Ke Lembang Pak. Loh gak baca firman ini. Ke Bethany, Bet rumah, Ani orang miskin, orang susah, orang tertindas. Bethany, rumah orang susah. Tuhan paling suka ke liburan ke rumah orang susah. Pak, saya susah Pak, jangan khawatir Tuhan datang. Selesai dong Pak semuanya, mau gimana? Tuhan liburan ke keluarga di Betania. Dan keluarga Betania, tempat Tuhan suka menginap, di situ ada satu keluarga dengan 3 anggota. Yang pertama adalah Maria, 2 Marta, 3 Lazarus. Kalau Tuhan datang, Maria langsung deprok itu apa ya? Bersujud di kaki Tuhan dan ngeliatin Tuhan. Tuhan ngajar, dia cuma gini, dia catat. Wah, pakai iPad, ya catat. Tuhan ngomong apa? Kalau Marta lain, dia cari GrabFood, GoFood, pesen pakai OVO. Mau apa? Soto sulung, mie kocok, ayo, bakso tahu, semua pesen. Sibuk banget. Lazarus gak pernah muncul. Main game di kamar. PUBG, nah itu. Makanya meninggal duluan, nah itu dia. Terusin. Ibadah masih main. Ada, di tempat saya, sini gak ada, tempat saya banyak. Sambil ibadah terus main. Kayak Lazarus nanti. Meninggal duluan. Begitu meninggal, Maria Marta sedih, nangis, kirim WA. Tuhan, yang kau kasihi sudah meninggal.
Tuhan sengaja berlambat-lambat 2 hari, total 4 hari. Dia berlambat, dia datang ke sana. Dan ingat baik, orang Yahudi sama Mesir beda. Mesir dikasih balsam awet. Yahudi kasih balsam ledes, melting, meleleh, mempercepat pembusukan. 4 hari dikasih balsam semuanya sudah ledes, cair, melting, tinggal DNA-nya, jasad renik. Tuhan datang, Tuhan nangis semuanya. Tuhan, kalau engkau di sini gak bakal meninggal dia. Tuhan juga sedih ngelihat Maria nangis. Tuhan berkata, dikubur di mana? Itu Tuhan. Lewat, buka. Jangan Tuhan sudah bau. Sudah, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Buka. Dan Tuhan teriak, Lazarus, keluar anjen. Waduh, metu kowe. Oh, check it out. Cekrek. Oh, ini keluar. Saya mau tanya, nama Lazarus di kota Betania itu sama dengan nama Endang di Bandung. Banyaknya, Encep, Nana, Ici, Endang, Mulyana. Nama Lazarus di kota Betania itu jumlahnya ratusan. Yang meninggal di kuburan itu mungkin ada 20. Pertanyaan saya, kenapa pas dipanggil Lazarus yang bangkit yang itu? Kata bersama saya, onoma. Kata bersama saya, onoma. Onoma itu artinya kata nama. Tuhan kalau panggil kita, saya kalau panggil orang, ini contoh nih ya. Anda ke Jakarta, masuk gereja, panggil begini. Samuel, setengah gereja ngeliat tuh. Saudara Tuhan, Anda ke Jawa, cari orang namanya Ningsih, yang nengok seperempat. Anda bisa bayangkan, kita tuh kalau manggil ya cuma nama, Tuhan tuh tidak loh. Dia kalau panggil onoma, onoma itu bukan cuma nama, karakteristik kepribadiannya lengkap. Bapak Ibu nama Aruna seperti saya jarang di Indonesia. Tapi di India nama Aruna banyak banget. Dan kalau Tuhan panggil saya, Aruna, itu yang noleh cuma saya. Karena kalau dia panggil Aruna, itu tepat hamba Tuhan, baju cuma putih hitam abu-abu, kacamata putih cengar-cengir. Nah itu dia. Saudara Tuhan, dia kalau panggil nama Anda per orang, gak pernah salah. Nama termasuk karakter. Jadi pas dia panggil Lazarus, itu gak mungkin Lazarus yang lain. Harus Lazarus dari Betania, kakak cici dia ada 2, namanya Maria sama Marta, dan hobinya main game di kamar. Nah itu dia. Sampai sini nangkap ya. Aku memanggil engkau dengan namamu. Apa artinya? Gak pernah salah dia. Hidup Anda dan saya ada ketepatan ilahi. Kadang-kadang kita berusaha, enggak gitu. Enggak bisa. Dia enggak pernah salah. Apa yang kau paling takuti dia tahu. Apa yang kau paling suka dia tahu. Tuhan, aku ini mau menikah Tuhan. Mau cari laki-laki. Biar aku yang milih. Takutnya kalau Tuhan yang milih, aku enggak suka. Nah, kurang ajar kan. Tuhan tahu, engkau suka yang berkumis. Tuhan tahu. Tahu. Yang botak berkumis. Gitu. Soalnya Tuhan tahu. Hari ini, tahun ini, kedaulatan Tuhan sedang berjalan. Kita harus masuk di dalamnya. Dan saya berdoa, engkau dan saya paham soal ini semua. Kita pakai berdiri. Pulang. Sudah jam segini pulang Bapak Ibu. Pulang. Nanti kelamaan. Mari buka tangan kita. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan,
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Yang wanita, ku jawab ya, ya, ya. Mari wanita Tuhan katakan, ku jawab ya. Ketepatan ilahi gak pernah salah. Sama-sama, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab. Yang pria gantian katakan, kami menjawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Sama-sama katakan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab. Mari buka tangan kita. Sekali lagi katakan, ku jamin jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengerti ketepatan ilahi. Dan kami tahu kami punya hikmat, berikan hikmat pengertian pengetahuan. Supaya mata kami, hati kami bisa memahami kemana arah Roh Kudus sedang berjalan hari-hari ini. Karena kami tahu, waktu arah sungai Rohmu sedang berjalan, kami ada di sana. Kami akan melihat sungguh keindahan, pengalaman yang tidak pernah terlupakan, yang orang lain gak bisa lihat. Kami mengalami anugerah yang tersembunyi. Orang memandang kami dengan banyak tanda tanya. Tapi kami tahu bersama Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Ini 2020 dan kami tahu kami memasuki 2020 dengan hati yang penuh dengan sukacita, keberanian. Kami masuk Tuhan dan kami mengerti inilah saatnya. Pakai umatmu di tempat ini. Panggil dengan onoma masing-masing. Karena orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, orang itu akan terus dipelihara, dijaga, jadi alat bagi kerajaannya. Dunia tidak pernah mengenal ini semua. Tapi kami dikenal oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati, dipilih Tuhan, sama-sama boleh berkata